anggota DPRD kota dan kabupaten itu dilantik saat isu-isu berkembang. Disitulah pemain politik sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politik lapangan sepak bola, politik gedung serbaguna, politik blong air. Mungkin sebagian masyarakat lupa apa yang telah terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Kita pernah mengadakan bangsa Indonesia, negara Indonesia, Republik Indonesia mengadakan pemilihan secara serentak se-Indonesia dengan memilih satu Presiden Republik Indonesia, 2 anggota DPR RI, 3 anggota DPRD Provinsi, 4 anggota DPRD Kabupaten Kota, 5 anggota DPD RI. Kita membahas tentang pemilihan anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit flashback ke belakang, karena ini udah tahun 2020. Kita akan flashback ke tahun 2019 yang lalu. Mungkin masyarakat masih terngiang-ngiang di dalam memori otaknya, masih terbayang-bayang wajah yang bicara di depan kita sebagai masyarakat pada saat itu, dengan berpenampilan yang rapi dan beberapa tim di belakangnya. Orang tersebut berbicara. Kita tidak akan menyebutkan dari partai mana maupun nama si calon itu siapa. Mungkin masyarakat sendiri yang dapat melihat hal tersebut. Baik, pada saat itu, pada bulan, tanggal, dan hari apa, mungkin masyarakat lupa. Namun, apa yang dibicarakan oleh calon anggota DPRD Kota dan Kabupaten tersebut, masyarakat tidak akan pernah lupa. Kenapa tadi saya bilang politik gedung serbaguna, politik lapangan sepak bola, politik blong air? Dengan janji, dengan rayuan, bermacam-macam janji yang disampaikan, masyarakat terlena, masyarakat terbawa, masyarakat hanyut akan hal itu. Yang masyarakat tahu hanya blong air, yang masyarakat tahu hanya lapangan sepak bola, yang masyarakat tahu hanya gedung serbaguna. Tapi masyarakat tidak mengetahui politik itu bagaimana. Itu tidak terjadi jika masyarakat diam. Tidak bakalan pernah terjadi, tidak bakalan pernah realisasi hal itu. Mungkin sebagian masyarakat lupa dengan hanyutnya janji, dengan hanyutnya kata-kata, tapi kami
tidak akan pernah lupa sebagai pemuda. Karena apa? Kami beracuan, kami berpandangan yang bicara depan kami tersebut adalah contoh untuk kami. Jika contoh yang sudah disampaikan tidak pernah realisasi hari ini, lalu apa dasar pendidikan? Lalu apa ilmu yang kami dapatkan? Kami tidak pernah tahu itu siapa awalnya, itu dari mana, dan bagaimana. Kami tidak mengetahui hal itu. Yang kami tahu hanya adalah apa yang dibicarakannya pada saat itu adalah pembelajaran buat kami, adalah pendidikan buat kami. Mau itu janji, mau itu pemahaman, dan lain-lain. Kembali lagi tadi kita membahas tentang itu. Dengan gagah, berani, dan keras, seakan-akan ketiga poin tersebut akan realisasi. Gedung serbaguna, lapangan sepak bola, dan blok air. Terjadilah pemilihan pada tanggal 9 April 2019. Berbondong-bondong masyarakat datang sesuai dengan apa arahan si calon tersebut. Silakan kita berbondong-bondong ke depan bilik pemilihan, coblos nomor sekian dari partai sekian. Berbondong-bondong masyarakat datang mencoblos dengan harapan ketiga poin tersebut realisasi ketika calon tersebut, anggota DPRD kota kabupaten tersebut, naik dan merealisasikan ketiga poin tersebut. Terjadi penghitungan suara dan akhirnya memang mutlak berapa persen suara dari calon tersebut terbesar di desa tersebut. Hingga harapan masyarakat pada saat itu menunggu. Kita tinggal lagi menunggu. Kita tidak lagi kerja. Pandangan masyarakat. Kita sudah selesai kerja. Kita sudah memilih. Jadi dianggapnya sudah selesai kerja. Berjalannya waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dilantiklah si calon tersebut. Gitu dilantik anggota DPRD kota dan kabupaten itu, gitu dilantik, isu-isu berkembang. Disitulah pemain politik sedang berjalan. Si A gini. Si A lagi gini. Program yang diinginkan gini. Kita tidak menyebutkan apa isu-isu tersebut. Mungkin masyarakat sudah mendengar dan melihat. Sampai hari ini, apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat cita-citakan pada saat itu hanya sekedar janji angin yang lewat, terasa di badan, terasa di tubuh, namun tidak terlihat bentuknya apa. Itulah janji angin yang disampaikan. Tapi pada dasarnya yang saya herankan, tidak kali itu saja terjadi. Sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, masyarakat juga pernah merasakan hal tersebut. Tapi kenapa masih terjadi? Sangat mudah ketika kita untuk mencalon pergi kita ke desa tersebut,
hanya modalkan janji, tidak perlu kita merealisasikan. Hanya ngomong saja kita, suara kita diyakinkan 70% mutlak di desa tersebut, khususnya di dusun tersebut bakalan terpilih. Saya yakin, modal janji. Realisasi atau tidak realisasi jangan dipikirkan dahulu, karena ciri khas masyarakatnya seperti itu. Mohon maaf, cara bicara seperti ini, tujuan saya hanya satu, jangan terpancing dengan janji, dengan terpancing dengan uang, sehingga kita gelap mata untuk 5 tahun ke depan, untuk anak dan cucu kita. Jadi sekarang hanya ngiangan atau bisikan-bisikan, belum akhir akan nyampai, lapangan bola akan terrealisasi, gedung serbaguna akan terbangun. Itu hanya bisikan-bisikan, bisikan yang kosong. Jadi kepada kawan-kawan pemuda penerus dari masyarakat terdahulu, khususnya pemuda sekarang, ingat, ketika kalian minta keadilan, kalian harus berbuat. Ketika kalian berbicara keadilan tanpa berbuat, itu semua omong kosong. Baik, sampai di sini saja video saya kali ini. Tunggu video saya berikutnya. Kita akan mengulas kembali flashback ke belakang tentang pemilihan tersebut. Mungkin video saya kali ini sampai di sini saja. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan komen. Saya perlu saran dan pendapat kawan-kawan semua tentang video saya. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung ataupun merasa hal ini, saya mohon maaf, mohon dimaafkan, karena saya hanya ingin melihatkan kepada masyarakat tentang demokrasi itu bagaimana sebenarnya. Mungkin sampai di sini saja video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.